Oke, pada bagian 4 ini kita akan membahas mengenai teori Mastuk. Teori Mastuk itu terjadi pada suatu vektor yang dikenakan kelnya, yaitu sebenarnya merupakan hubungan antara integral garis dengan integral luas. Coba formulasinya itu integral kel dari FdS itu sama dengan integral tertutup FdL. Tertutupnya di L itu akan menghasilkan luas. Luasnya terbuka tentu saja. Jadi kalau ada F, kalau lihat gambar samping itu ada F yang melingkar sesuai dengan kontur C sejauh dl tertutup, maka itu sama dengan kalau F itu kita kelkan, kel daripada F, kalau F-nya itu melingkar, pasti kel F-nya adalah lurus, masuk menembus daripada luas yang dibatasi oleh dl tertutup tersebut. Luas tersebut bisa luas flat, bisa luas seperti mangkok gambar itu atau topi kayak gitu. Yang jelas kalau masuk ada vektor sebesar kel F itu pasti menembus semuanya ds. Nggak tahu menembusnya di mana, tapi totalnya pasti tahu. Totalnya kel F itu sama dengan FdL tertutup itu pasti. Nah, itulah yang hakikat daripada suatu teori Mastuk yang merupakan atau menggambarkan dari suatu, kalau flux itu atau F atau vektor itu melintas tertutup dari suatu dl, tentu saja kel F-nya itu menembus luas yang dibatasi oleh dl tertutup tersebut. Jadi gambaran itu jelas. Jadi kelihatan kondisi seperti itu. Dengan memberikan gambaran tentu saja tetap arah vektor daripada F-nya itu kalau dia melingkar, maka kel F itu adalah menembus. Menembusnya dengan pengertian kalau kita melingkarnya itu suatu lintasan berada di sebelah kiri kita, maka vektornya ke arah ke atas kita. Kalau biasanya disebut tangan kanan seperti itu. Saya tidak senang pakai tangan kanan kayak gitu. Tapi karena paling enak itu kalau kita melihat suatu perjalanan tawaf dalam suatu haji atau umroh yang melingkari suatu Ka'bah itu. Ka'bahnya sebelah kiri kita terus muter. Dan hasil vektornya muter itu adalah kalau F-nya adalah ke atas. Kalau kita berdoa, kita berdoanya ke atas. Seperti itu. Kalau gambar daripada yang sampingnya itu ada lembaran yang kita bagi-bagi itu, suatu link segi empat itu, kalau kita lihat setiap dl-nya dari suatu luas satu dengan luas yang lain bertetanggaan, itu selalu berlawanan. Artinya yang satu ke arah atas, yang satu ke bawah. Kalau dilihat dari suatu luas yang pertama, itu ke samping kanan, maka dari sebelahnya samping kiri, pasti. Arah ke kiri. Itu pasti gitu. Sehingga kalau kita totalkan, FdL yang di dalam, itu pasti sama dengan 0 karena tabrakan terus. Hanya yang terakhir pada di paling luar perbatasan itulah yang tidak tabrakan. Sehingga kalau kita lihat bahwa kondisi daripada teori Mastuk itu bisa digambarkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat teori Mastuk pada dasarnya menghubungkan daripada integral tertutup dari F itu sama dengan integral tertutup dl, maksudnya integral tertutup dari lintasan dl dari F sama dengan integral ds. ds-nya itu luas yang dibatasi oleh dl tertutup tersebut dari, kalau tadi F, dari kel F-nya. Itu adalah teori Mastuk yang bisa digambarkan sebagai hubungan. Kalau kita ingin mencari sesuatu, bisa ambil FdL-nya, bisa FdL tertutup, bisa
integral ke FDS-nya bisa. Jadi terserah, hasilnya sama itu. Dengan demikian, kalau kita pada dasarnya gambar di atas tadi, kalau kita jumlahkan setiap ds yang kecil tersebut mendekati 0 dari suatu integral FDL, ds-nya adalah dl tertutup loh ya, integral tertutup FDL, maka itu adalah suatu curl. Arahnya mana? Arahnya normal. Normal dari apa? Normal dari suatu bidang yang dibatasi oleh tertutup tersebut itu. Nah kalau melengkung kayak ya nggak apa-apa. Kita tetap normal terhadap bidangnya, namanya vektor normal bidangnya. Dengan demikian integral tutup FDL itu sama dengan curl FDS. Kalau dijumlahkan semuanya dari luas kecil dari N1 sampai N, I1 sampai N, jadi kita pecah-pecah dari integral tertutup FDL itu sama dengan, ya kalau kita hasilkan ya integral FDL totalnya, dan kalau ditarik sebagai integral ds yang dibatasi oleh dl tertutupnya adalah curl F-nya. Nah, pada dasarnya yang dinamakan teorema stroke itu adalah integral tertutup FDL sama dengan curl FDS. Itu. Jadi nanti jangan lupa itu cari hubungan setiap integral tertutup dl menghasilkan suatu integral ds. Integral tertutup ds menghasilkan dv, seperti kayak gitu. Yang hanya saja f-nya yang satu f, yang satu menjadi curl f. Kalau teorema divergensi, yang satu F, yang satu divergensi dari F itu. Jadi logikanya sama, tapi pengertiannya agak sedikit berbeda karena memang satu hubungan antara garis tertutup dengan luas, yang satu itu untuk Stokes, sedang divergensi adalah luas tertutup dengan volume. Oke, terima kasih.